Perpaduan kesungguhan belajar dan bakat yang sempurna dalam menyerap berbagai ilmu menjadikan Khalil dalam usia muda sudah menguasai ilmu ketuhanan sekaligus ilmu fikih. Setelah cukup belajar di pesantren sekitar Bangkalan, Khalil muda melanjutkan belajarnya di pulau seberang, yaitu Pulau Jawa. Khalil belajar di berbagai pesantren di Jawa, mulai tahun 1852 sampai 1858. Selama di Pulau Jawa, di antara pesantren yang ditimba ilmunya adalah sebagai berikut. Pondok Pesantren Langitan terletak di Desa Mandungan, Widang, Tuban. Sewaktu Khalil nyantri, pengasuh pesantren ini adalah Kiai Haji Muhammad Nur. Pesantren Langitan merupakan pesantren tua di Jawa Timur. Sampai sekarang sangat terkenal keahliannya tentang ilmu alat, yaitu nahwu dan sorof. Khalil berada di pesantren ini selama 3 tahun. Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Jawa Timur. Sewaktu Khalil nyantri di pesantren ini, pengasuhnya adalah Kiai Haji Asyik, seorang kiai yang sangat alim tentang ilmu alat dan fikih. Pondok Pesantren Darussalam, Kebon Candi, Pasuruan. Sewaktu Khalil nyantri di pesantren ini, pengasuhnya adalah seorang kiai yang alama dan warok, yaitu Kiai Arif. Selama Khalil berada di pesantren ini, Kiai Arif merestui belajar di 2 pesantren, yaitu pesantren Darussalam sendiri dan pesantren Sidogiri yang diasuh oleh Kiai Haji Nur Hasan yang masih ada hubungan famili dekat. Kiai Nur Hasan dan Khalil masih satu leluhur sama, yaitu Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Ketika nyantri di pesantren ini, Khalil tidak bermukim di komplek pesantren, tetapi tinggal di Kebon Candi yang berjarak 7 km dari pesantren Sidogiri. Selama menempuh jarak tersebut, Khalil pulang pergi dengan berjalan kaki sambil menghatamkan surat Yasin 41 kali. Setiap hari libur pada hari Selasa dan Jumat, Khalil akan selalu menangis sebab merasa dirinya tidak istiqomah. Setiap Khalil akan memasuki ke dalam pesantren Sidogiri, segera melepaskan sandal terempahnya karena tawaduk kepada penghuni kubur yang berada di samping masjid pesantren. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Stail, Genteng, Banyuwangi. Pengasuh pesantren tertua di Banyuwangi ini selama Khalil nyantri adalah Kiai Haji Abdul Bashar. Inilah pesantren terakhir yang ditempuh Khalil di Jawa. Selama berada di pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini, Khalil mempunyai kisah tersendiri. Pengasuh pesantren ini mempunyai kebun kelapa yang luas. Khalil menjadi buruh memetik kelapa dengan upah setiap 80 pohon mendapat 3 sen. Semua hasil upah memetik kelapa disimpan dalam peti, lalu dipersembahkan kepada Kiai Abdul Bashar. Tentang biaya makan sehari-hari, Khalil menjalani kehidupan pristine. Terkadang menjadi pembantu atau khodam kiai, mengasihi bak mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, serta pekerjaan lainnya. Bahkan, Khalil sering menjadi juru masak keperluan teman-temannya. Dari kehidupan prihatin itulah Khalil mendapatkan makanan secara cuma-cuma. Sudah cukup di pesantren itu, gurunya menganjurkan Khalil untuk melanjutkan belajarnya ke Mekah. Uang dalam peti yang dulu diaturkan kepada kiai, kemudian oleh kiai diserahkan kembali kepada Khalil sebagai bekal belajar di Mekah. Namun sebelum berangkat belajar ke Mekah, Khalil oleh orang tuanya di Bangkalan dinikahkan dengan putri seorang bangsawan bernama Asyik Lodra Putih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, subscribe, like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.